Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Hiranyaksa menenggelamkan bumi ke dalam lautan kotoran, sehingga Dewa Wisnu datang untuk melindungi planet ini dan melawannya. Garuda berkata, "Penderitaan Dewi Bumi membuatku menangis juga, Ibu. Sungguh di luar imajinasiku melihat anak-anakmu dalam bencana, dan aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Dewi Bumi tentang hal ini." Dewi Lasmi berkata, "Tidak hanya Dewi Bumi, bahkan Dewa Wisnu pun mengalami dilema. Tuhan mencintai bumi, jadi dia meyakinkannya." Narayan berkata, "Tenang Dewi Bumi, tetaplah kuat. Kamu tahu bahwa aku tidak mengabaikan penderitaan pemujaku. Aku tidak pernah meninggalkan mereka sendirian untuk menderita. Penderitaanmu menyakitiku juga. Percayalah, ketika saatnya tiba, aku pasti akan membantumu." Garuda berkata, "Ketika saatnya tiba, tetapi Ibu, Hiranyaksa telah memindahkan bumi dari tempatnya dan menenggelamkannya di lautan. Semua penduduk dan pemuja berada dalam bahaya. Apa yang dia tunggu?" Dewi Lasmi berkata, "Tidak ada kebetulan di planet ini. Semuanya ditakdirkan. Bencana yang terjadi di planet ini sekarang memunculkan gagasan penciptaan di benak Dewa Brahma. Pikiran itu menciptakan seorang pria dan wanita." Dewa Brahma berkata, "Manu dan Satta Rupa, kalian harus memulai kehidupan di bumi." Mereka berkata, "Salam Dewa Brahma, kami menerima keinginanmu. Tapi ada air di sekitar, lalu kemana kami akan pergi? Kami membutuhkan tanah untuk berkembang, Prabu." Dewa Brahma berkata, "Hanya Dewa Wisnu yang bisa melakukan itu, jadi kalian harus memanggilnya." Manu berkata, "Oh Prabu, untuk memenuhi tujuan kelahiran kami dan untuk mendirikan dunia baru, kami membutuhkan bumi." Satarupa berkata, "Oh Prabu, hanya engkau yang dapat membebaskan bumi dan menghadiahkan kehidupan kepada generasi yang akan datang. Tolong tunjukkan kami belas kasihan, Prabu, kabulkan doa kami." Mendengar doa itu, Narayan mengambil bentuk Waraha Awatara untuk menyelamatkan bumi dan memberi tempat untuk generasi baru yang akan dimulai oleh Satarupa dan Manu. Waraha kemudian pergi untuk menyelamatkan planet bumi yang tenggelam di dalam lautan. Garuda berkata, "Tapi Ibu, Tuhan tahu segalanya, mengapa dia tidak langsung menemui Dewi Bumi?" Dewi Laksmi berkata, "Setiap inkarnasi memiliki batasan yang ditentukan, yang tidak akan dilanggar oleh Tuhan. Dia memiliki potensi untuk membunuh seseorang hanya dengan pikirannya. Tapi dia tidak melakukan itu karena tujuan penjelmaannya adalah untuk melindungi perjuangan yang benar melawan ketidakadilan dan memberikan pengetahuan ini kepada dunia, bahwa tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu tanpa berusaha, bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Waraha Awatara telah mencapai di bawah lautan dan dia membawa bumi ke atas dengan membawa bumi pada gadingnya." Hiranyaksa berkata, "Pertanda apa yang diberikan alam kepadaku? Wisnu tidak datang untuk menyelamatkan bumi. Ini adalah babi hutan biasa. Lalu di mana Wisnu? Dan kemana dia membawa bumi pergi? Berhenti babi, melawan perintahku kamu mencoba mengambil bumi dari sini. Aku harus mengingatkanmu betapa rendahnya posisimu di hadapanku." Dewi Lasmi berkata, "Kemudian raja bodoh yang penuh kesombongan itu berbicara buruk kepada Tuhan. Mendengar kata-kata yang melampaui hinaan itu bisa membuat orang yang paling sabar kehilangan kesabarannya. Kata-katanya begitu menghina, tetapi Tuhan mengabaikan segalanya dan terus bergerak secara konsisten di jalurnya. Kemudian iblis itu menantang Tuhan untuk berperang." Hiranyaksa berkata, "Kamu mencuri bumiku, berhenti babi hutan, hadapi aku. Jika kamu memiliki keberanian, maka lawanlah aku dan kalahkan aku. Jika kamu bisa mengalahkanku, bawalah bumi bersamamu." Waraha terus terbang menuju orbit bumi dan Hiranyaksa berkata, "Pengecut, kamu tidak menjawab tantangan pertempuranku, pengecut." Garuda berkata, "Mengapa Tuhan tidak menyerangnya?" Dewi Lasmi berkata, "Karena saat bergerak menuju tujuanmu, hasutan seharusnya tidak mengganggumu. Pada saat itu yang paling penting bagi Tuhan bukanlah membunuh Hiranyaksa tetapi melindungi bumi. Itu sebabnya dia dengan cepat muncul ke permukaan dan menempatkannya kembali pada posisi planetnya." Waraha meletakkan bumi pada orbitnya dan Dewi Bumi berkata, "Wahai Prabu Waraha, inkarnasi Dewa Wisnu,
Kamu memberkatiku, kamu menempatkanku kembali ke posisiku di tata surya. Aku berterima kasih kepadamu, kemuliaan bagimu selalu. Manu berkata, Dewa Wisnu dalam wujud Waraha, tolong berkati Satarupa dan aku, agar kami berdua dapat membangun kehidupan baru di bumi seperti yang diperintahkan oleh Dewa Brahma. Melihat itu, Hiranyaksa menyerang Waraha dari kejauhan, tapi Waraha melempar kembali batu itu kepada Hiranyaksa hingga membuat Hiranyaksa terjatuh. Waraha kemudian menghajar Hiranyaksa hingga dia tidak berkutik lagi. Hiranyaksa berpikir, sampai hari ini tidak ada prajurit di alam semesta ini yang bisa menghadapiku. Tapi babi hutan ini memiliki kekuatan yang tidak wajar. Dia pasti akan mengalahkanku dalam beberapa waktu. Jika aku tidak menghadapi kekalahan, jika aku tidak ingin menghadapi kekalahan, aku harus lari dari sini. Hiranyaksa berusaha melarikan diri, tapi Waraha selalu muncul di depannya. Hiranyaksa kebingungan dan dengan gadingnya Waraha membunuh Hiranyaksa. Garuda berkata, inkarnasi Tuhan sekali lagi membuktikan bahwa setiap kali dosa meningkat di dunia, Dharma berada dalam bahaya dan orang suci terancam, maka Tuhan sendiri muncul dan melindungi para penyembahnya serta memberkati dunia ini. Dewi Lasmi berkata, kamu benar Garuda, tapi dunia tidak terbebas dari dosa hanya dengan kematian Hiranyaksa. Jaya telah mencapai kematiannya dalam hidup ini, tapi Wijaya masih hidup sebagai Hiranyakasipu, dan penting baginya untuk mencapai kematiannya. Saat itu Hiranyakasipu sedang memuja Mahadewa. Hiranyakasipu berkata, tolong lindungi kami Mahadewa, istriku tiba-tiba jatuh sakit seperti ini. Alasannya tidak aku ketahui, tapi aku pasti tahu bahwa apapun alasannya, dengan restumu dia pasti bisa menjadi lebih baik. Tolong bebaskan dia dari penyakitnya. Tabib datang dan berkata, salam Raja Iblis, aku punya kabar baik, kamu akan segera menjadi seorang ayah. Kerajaan Iblis akan segera memiliki pangeran. Selamat. Raja Iblis berkata, aku akan memberimu perhiasan senilai berat badanmu, kamu telah memberiku kabar baik. Hingga hari ini saudaraku Hiranyaksa dan aku membangun kerajaan kami di alam semesta ini. Sekarang ahli warisku akan lahir dan akan menentukan bahwa ras iblis akan menjadi yang paling kuat hingga akhir zaman. Ratuku, di mana ratuku? Ratu datang dan raja berkata, Ratu Lilawati, aku sudah mulai khawatir selama beberapa waktu. Mendengar bahwa kamu tidak sehat telah membuatku takut. Aku langsung menemui Tuhanku Mahadewa untuk berdoa memohon perlindunganmu. Dan lihat betapa indahnya anugerah yang diberikan Mahadewa kepadaku. Kamu akan melahirkan anakku, dan apa yang bisa lebih menguntungkan dari ini. Sekarang bendera kita akan dikibarkan di seluruh dunia selamanya. Kamu telah memberiku hadiah terbaik. Prajurit datang dan menyampaikan tentang kematian saudaranya Hiranyaksa. Hiranyakasipu terkejut dan berkata, itu tidak mungkin. Seekor babi hutan biasa membunuh saudaraku yang pemberani dan kuat. Ini tidak mungkin. Ini pasti dilakukan oleh Wisnu itu. Dia ahli dalam mengambil bentuk. Hiranyaksa telah menantangnya untuk bertempur. Itu sebabnya dia mengambil jalan penipuan. Aku tidak akan mengampuni pria penipu itu. Resi Sukracarya berkata, apakah kamu ingin mengundang kematian seperti saudaramu? Hiranyakasipu berkata, apakah kamu memintaku untuk menjadi pengecut dan bersembunyi? Haruskah aku tidak membalas dendam atas kematian saudaraku? Aku tidak begitu tidak tahu berterima kasih. Resi Sukracarya berkata, terlalu percaya diri adalah alasan kehancuran. Dewa Wisnu bukanlah dewa biasa. Untuk mengalahkannya kamu harus mendapatkan kekuatan khusus. Raja berkata, kekuatan khusus, bagaimana aku bisa mencapainya? Resi berkata, untuk itu kamu harus mengorbankan rasa lapar dan tidur dengan kehidupan mewah, daging dan alkohol, serta semuanya. Raja Iblis berkata, kamu menunjukkan jalannya guru, bahkan jika jalan itu penuh duri, aku akan berjalan tanpa alas kaki di atasnya. Hatiku yang terbakar dalam api balas dendam akan mencapai kedamaian hanya ketika aku membunuh Dewa Wisnu. Resi berkata, jika itu masalahnya, maka meditasi adalah satu-satunya cara bagimu untuk mencapai tujuanmu. Kamu harus menyembah Dewa Brahma. Dia adalah kakekmu. Dia pasti akan memberimu anugerah yang kamu minta. Hiranyakasipu pergi dari istana untuk melakukan meditasi yang keras, meninggalkan istri yang sedang mengandung.